Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa artinya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Artinya adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina atau tanpa melalui perkawinan. Nah, jenis perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya tumbuhan bisa berkembang biak dengan sendirinya. Vegetatif buatan artinya tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama melalui spora, kemudian akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, dan geragih atau stolon. Yang pertama, cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora ini dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku biasanya terdapat di bawah daun, dan spora ini jika anak-anak pernah memegang ya, bentuknya seperti tepung. Spora ini berwarna kuning biasanya pada tumbuhan paku. Bisa dilihat di gambar berikut. Nah, yang kedua adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal ini adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-cirinya bentuknya itu mirip akar tetapi berbuku-buku atau memiliki ruas-ruas. Seperti batang dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Contoh rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, itu termasuk rizoma. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang keempat adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang contohnya adalah kentang dan ubi jalar atau ketela rambat ya. Kemudian yang kelima adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan lobak, seperti pada gambar berikut ini. Lobak ini yang berwarna putih ya. Kemudian yang keenam adalah tunas. Tunas itu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk atau di sekitar pohon-pohon yang sudah besar. Tumbuhan ini dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah bambu dan pisang. Ada juga tumbuhan jambu. Jambu biji, kalau kalian lihat biasanya di bawahnya itu ada tanaman jambu biji juga yang kecil-kecil. Nah, itu merupakan tunas dari jambu biji. Yang paling lazim adalah pisang yang banyak dijumpai dan juga tumbuhan bambu. Kemudian yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang tetapi di tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan pada tepian pada daun, contohnya pada cocor bebek. Nah, ini tumbuhan yang tumbuh di tepian daun ini kalau kalian ambil ya, kemudian ditanam, itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedelapan adalah geragih atau disebut stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru.
ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Nah, di sini adalah contoh tumbuhan geragih atau stolon. Tumbuhan geragih di atas permukaan tanah adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. Itu gambar yang atas ya. Kemudian gambar yang bawah adalah tumbuhan geragih di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah rumput teki. Nah, kalau kita sudah mempelajari perkembangbiakan secara vegetatif alami, saatnya mempelajari perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah dengan mencangkok, yang kedua menempel atau okulasi, yang ketiga adalah stek, ada stek daun, stek batang, stek akar, yang keempat adalah merunduk, dan yang terakhir adalah menyambung. Pertama, mencangkok. Mencangkok itu lazim sekali sudah dilakukan di sekitar kita. Tumbuhan yang bisa dicangkok biasanya tumbuhan yang memiliki kambium. Kambium itu adalah tumbuhan berkayu ya, istilah sederhananya. Tumbuhan ini bisa dicangkok, contohnya mangga, lemon, apel, jeruk, jambu, dan sebagainya. Caranya bisa kalian amati, yaitu mengelupas kulit luar dari pohon. Kemudian kulit luar itu dikeringkan. Setelah kering, kulit luar itu diberi tanah atau bisa menggunakan sabut kelapa yang ditali seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini bisa disiram setiap hari ya. Nanti tumbuhan ini pada batang ini akan tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar bisa dipotong di bagian bawahnya. Kemudian di bagian ini setelah dipotong bisa ditanam. Kelebihan dari mencangkok adalah tumbuhan ini bisa cepat berbuah. Jadi agar cepat berbuah, kemudian tumbuhan itu pendek tapi sudah berbuah. Nah, ini bisa dengan cara mencangkok. Dan keunggulannya lagi, kita bisa memilih tumbuhan yang kita cangkok, yaitu misalnya tumbuhan yang memiliki buah yang sangat lebat dan manis. Nah, itu keunggulan dari mencangkok. Yang kedua adalah menempel atau okulasi. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara okulasi adalah pohon mangga, pohon belimbing, dan pohon karet. Nah, begini cara okulasi. Kemudian, yang selanjutnya, yang ketiga adalah merunduk. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Artinya, tumbuhan ini ditempelkan ke dalam tanah, kemudian nanti tumbuhan itu yang menempel di dalam tanah akan membentuk akar. Itu ya, merunduk. Kemudian selanjutnya adalah menyambung. Menyambung ini contoh tumbuhannya adalah mangga, jambu, dan rambutan. Jadi menyambung itu seperti ini ya. Jadi tumbuhan induk disambung dengan tumbuhan baru dengan cara diikat seperti ini ya. Disayat, kemudian tumbuhan barunya disambungkan dan diikat. Ini nanti akan bisa menyatu. Kemudian yang kelima adalah stek. Tadi stek ada 3 ya, stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang itu sangat lazim kita temui, yaitu biasanya kita menanam singkong atau menanam ketela itu dengan stek batang, yaitu pohon singkongnya dipotong kemudian ditanam di tanah. Kemudian stek daun itu juga bisa menggunakan daun yang ditanam di dalam tanah, daunnya bisa tumbuh akar. Kemudian stek akar itu dari akar yang ditanam di tanah nanti akan membentuk tumbuhan baru. Nah, itu yang bisa Ustazah sampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.